Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang ini seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai kurnia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya. Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan pada kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan akan melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita
dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gereja mengajarkan bahwa rahmat itu tidak mengubah kodrat, tetapi rahmat itu menyempurnakan kodrat. Artinya bahwa ketika kita menerima sakramen, ketika kita berdoa, ketika kita melakukan tindakan-tindakan rohani yang menghadirkan rahmat itu tidak akan langsung mengubah. Misal kemarin saya malas, lalu hari ini saya terima komuni, setelah terima komuni tidak bisa langsung jadi rajin. Kemarin saya bangunnya selalu kesiangan atau bangkongan, ketika nerima sakramen tahbisan tidak bisa juga langsung menjadi orang yang rajin dan mudah untuk bangun pagi. Itu artinya mengubah itu langsung membalikkan seperti itu. Kodrat manusia yang kerap kali jatuh dalam dosa, kodrat manusia yang dosa ini dengan sakramen itu tidak lalu membuat orang itu lalu bisa menjadi hidup dengan suci tanpa cacat dan celah. Sehingga Yesus mengumpamakan kerajaan Allah ini seperti biji sesawi dan seperti seorang wanita yang mengaduk-adukkan ragi, di mana kehidupan ini adalah sebuah proses. Kerajaan Allah itu adalah soal melakukan kebaikan, seperti menabur, mengaduk, itu adalah melakukan kegiatan. Ketika kita melakukan kegiatan ini, tentu kalau itu kerajaan Allah adalah perbuatan yang baik. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik, hasilnya itu juga tidak akan langsung bisa terwujud, tidak ada yang langsung bisa begitu saja menjadi sebuah hasil gitu. Tetapi ini adalah sebuah proses, di mana ketika kita menanam hari ini tidak bisa hari ini kita pula panen. Begitu pula ketika kita melakukan perbuatan baik hari ini, mungkin juga tidak bisa hasil dari perbuatan baik itu kita nikmati, kita petik hari ini. Mungkin ada yang 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tetapi dengan melakukan perbuatan baik ini, sekiranya kita menanam, merawat, lalu kita berharap menghasilkan sesuatu yang baik, maka ketika kita menanam, kita menaburkan yang baik, kita menumbuhkan kerajaan Allah di dalam diri kita, itu bukan sebuah proses yang instan, tetapi ini adalah sebuah proses yang mengharapkan, yang mengharuskan adanya sebuah kesetiaan dan ketekunan. Ketika kita hari ini berbuat baik tetapi tidak diperhatikan, tetapi sekiranya kok merasa sia-sia, kita tetap diajak untuk tetap setia dalam perbuatan baik. Kita diajak untuk tetap tekun berbuat baik, karena Santa Teresia pernah mengatakan, ketika kita menanam, kita tidak pernah tahu kapan kita akan panen. Tetapi apabila kita tidak pernah menanam, sudah jelas kita tidak akan pernah panen. Maka mari kita menanam kebaikan, mari kita menabur kebaikan, meskipun kita tidak tahu kapan akan memetik buah dari kebaikan itu, tapi sekiranya dengan menaburkan, menanam kebaikan itu, kita ikut serta dalam memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.